Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama-sama dengan kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dalam rangkaian pembahasan mengenai pribadi Yesus, pada episode kali ini kita akan melihat kembali siapa Yesus yang disembah, yang ditinggikan khususnya orang-orang Kristen. Nah, pada waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai Yesus adalah Allah, kemahakuasaannya, kehebatannya yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Namun kemudian kita juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan bahwa Yesus juga dikatakan sebagai manusia. Nah, bagaimana mungkin dia adalah Tuhan tetapi dia juga adalah manusia? Pada episode hari ini, seperti biasa, hambanya Bapak Pendeta Ezra Soru akan memberikan pembelajaran dan menjadi berkat bagi kita. Untuk itu pastikan Anda senantiasa bersama-sama dengan kami, dan sekiranya Anda memiliki pertanyaan, saran, dan komentar, seperti biasa, SMS-kan pertanyaan Anda ke nomor yang tertera di layar kaca dan kami akan berupaya untuk menjawab setiap apa yang Anda sampaikan. Nah, untuk itu saya percaya setiap pembelajaran ini akan memberkati kita semua. Saat ini siapkan hatimu dan biar Roh Kudus memimpin dan menyertai kita, dan hambanya Pendeta Ezra Soru akan siap memberkati Anda sekalian. Saudara, kita sudah melihat Yesus adalah Allah, dia adalah manusia. Allah sungguh-sungguh, manusia sungguh-sungguh. Allah sempurna, manusia sempurna. Allah sejati, manusia sejati. Tapi mungkin muncul pertanyaan, kenapa mesti seperti itu? Kenapa Sang Juru Selamat kita harus mempunyai pribadi yang unik seperti ini? Kenapa tidak Allah saja? Kenapa tidak manusia saja? Tapi harus Allah, manusia, manusia Allah. Menurut saya ini pertanyaan yang logis yang muncul dari ajaran tentang duinatur dari Kristus ini, atau natur ganda dari Kristus ini. Nah, saya akan membahas ini atau menjawab ini, membahas satu persatu. Karena Yesus ini adalah Juru Selamat dan kita membahas identitas Yesus ini demi membahas karya penebusannya, maka mengapa Juru Selamat kita itu harus Allah? Kita punya beberapa jawaban untuk ini. Yang pertama adalah Juru Selamat kita harus Allah supaya dia bisa taat sempurna kepada Bapaknya. Supaya dia bisa taat sempurna kepada Bapaknya. Ingat, kalau sampai Yesus tidak taat kepada Bapa, maka ketidaktaatan dia adalah dosa. Kalau Yesus berdosa satu saja, dia sudah tidak layak jadi Juru Selamat kita. Kenapa? Dia kan mau menyelamatkan saya dan saudara. Saya dan saudara orang berdosa. Kalau saya orang berdosa, saya pasti masuk neraka. Saudara orang berdosa, pasti juga masuk neraka. Kalau Yesus yang mau menyelamatkan kita ternyata punya dosa juga, ya dia juga harus masuk neraka. Maka kalau Yesus sampai berdosa, dia tidak bisa jadi Juru Selamat lagi. Jangankan dosa banyak, satu saja tidak bisa. Dan ingat, saya dalam episode tentang dosa, saya sudah pernah mengatakan, syarat masuk neraka itu dosa satu. Tidak perlu saudara harus bikin dosa banyak baru masuk neraka, tidak. Dosa satu saja layak masuk neraka. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Itu ditulis dalam bentuk tunggal, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Upah dosa, maut. Berarti satu dosa saja, maut, binasa. Maka syarat masuk neraka cukup dosa satu. Jadi kalau Yesus sampai berdosa satu kali saja, dia bukan saja tidak layak jadi Juru Selamat, bahkan dia sendiri harus masuk neraka dan butuh Juru Selamat. Maka Juru Selamat itu harus suci, sempurna,
tidak boleh ada dosa satu. Dan kalau juru selamat kita bukan Allah, tak mungkin bisa suci sempurna. Yang suci sempurna itu cuma Allah. Ada banyak di Alkitab orang disebut sebagai orang saleh, tapi dosa juga. Nuh misalnya dikatakan dia adalah orang yang tak bercacat celah di antara orang sejamannya. Ya, tapi turun dari batra, minum mabuk bukan? Abraham bapak segala orang beriman, tapi nikah dua bukan? Tunggu-tunggu tidak ada anak. Sarah bilang tuh Hagar, ambillah dia. Lalu Abraham bilang, oh tidak mau. Begitu? Tidak. Itu Hagar, hampirlah dia. Oh ya, kata Abraham. Mau juga dia. Dia menyuruh karena takut terhadap keselamatannya. Dia bilang Sarah, kalau orang tanya jangan bilang aku suamimu, bilang kakakmu. Ini kan setengah berbohong tuh. Padahal bapak segala orang beriman. Jadi ada orang-orang yang dikatakan saleh. Daud juga orang yang saleh dekat Tuhan. Tapi apa? Bersinah dengan Batsyeba. Rancang pembunuhan kepada Uria. Sampai akhirnya bunuh. Berarti orang saleh tapi tetap ada dosa. Kalau manusia, bagaimana bisa dapat juru selamat yang tidak berdosa satupun? Manusia tidak bisa. Itulah sebabnya juru selamat kita haruslah Allah sendiri, karena memang Allah mempunyai sifat suci, tidak berdosa. Jadi mengapa juru selamat kita harus Allah? Supaya dia bisa menunjukkan ketaatan sempurna kepada Sang Bapa, dan dengan demikian dia tidak berdosa satupun dan layak jadi juru selamat. Kedua, mengapa juru selamat kita harus Allah? Supaya pengorbanan dan kematiannya mempunyai nilai penebusan yang tidak terbatas untuk kita. Coba baca Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Coba baca ulang. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Oke, cukup di situ. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Ini bicara dirinya, seolah-olah orang itu. Tapi ini memang terjemahan Alkitab Indonesia agak sedikit tidak cocok dengan terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang lebih tepat. Misalnya dalam New International Version, ya, no man can redeem the life of another. Tidak ada orang atau tidak ada manusia yang bisa menebus another, nyawa orang lain, bukan diri sendiri, ya. Jadi ini bicara untuk diri orang lain, bukan diri sendiri. Jadi maksudnya manusia satu, katakanlah nama A, tidak mungkin bisa menebus manusia. Manusia tidak bisa menebus manusia. Kalau Yesus itu cuma manusia, bukan Allah, paling banter dia bisa tebus satu. Contoh, kalau saya misalnya Yesus yang cuma manusia bukan Allah, paling-paling saya pikir-pikir dari semua yang mau saya tebus nih siapa ya? Apache saja. Kenapa? Sama-sama hitam. Ya. Yang lain tidak ada pembayaran memadai. Tapi siapakah yang bisa menebus bukan satu orang tapi semua manusia? Dia harus mempunyai nilai penebusan yang tak terbatas. Kalau Yesus cuma manusia, dia tidak bisa. Pembayarannya tidak memadai. Penebusan tidak memadai. Karena itu juru selamat kita harus adalah Allah. Karena kalau dia Allah, dia mampu memberikan nilai penebusan yang tidak terbatas kepada manusia berdosa. Ketiga, saudara, mengapa juru selamat kita harus Allah? Supaya pada waktu dia menimpakan hukuman kepada manusia, menimpakan hukuman manusia berdosa kepada Yesus, dia tidak bertindak tidak adil. Contoh ya,
Kalau ada seorang bapak punya anak 2, kakak, adik. Lalu bapak ini bikin peraturan, yang tidak belajar tidak makan 1 hari. Makan pagi tidak boleh, makan siang tidak boleh, makan malam tidak boleh. Kalau hari Senin tidak belajar, maka sepanjang hari Selasa tidak boleh makan. Lalu saudara, 1 hari si kakak ini tidak belajar. Karena si kakak ini tidak belajar, hukumannya adalah tidak boleh makan seharian. Tapi karena si bapak ini sayang si kakak, tidak mau si kakak kelaparan, maka hukumannya diberikan kepada si adik. Jadi adik ini tidak makan seharian. Saya tanya, adil tidak? Tidak. Kenapa tidak adil? Karena kakak yang salah. Ya. Kenapa hukum ke adik? Ya. Orang lain yang salah, ya dia yang dihukum. Jangan hukum yang tidak bersalah. Kalau tidak menghukum yang bersalah dan menghukum yang tidak bersalah, itu tidak adil namanya. Tapi seandainya si kakak tidak belajar, hukumannya tidak boleh makan. Yang bikin aturan ini siapa? Bapaknya. Tapi begitu si kakak ini tidak belajar, hukumnya tidak boleh makan. Karena si bapak ini kasihan sama, sayang sama si kakak, dia bilang, kakak, hukumannya tidak boleh makan. Tapi bapak sayang sama kamu, jadi bapak yang terima hukumannya. Mulai besok pagi, besok siang, besok sore, bapak tidak makan. Adil tidak? Ini bukan adil tidak adil, tapi masalah kasih. Kalau kakak yang bersalah, adik tidak bersalah, hukuman dikasih ke adik, itu tidak adil. Bapak tidak adil. Tapi kalau bapak yang beri hukuman, bapak sendiri yang menanggung hukumannya. Ini bukan masalah adil tidak adil, ini masalah kasih. Nah, kalau Yesus bukan Allah, cuma manusia biasa, kita yang berdosa, Yesus tidak berdosa, Allah Bapa menghukum Yesus karena dosa kita. Allah Bapa menjadi tidak adil. Allah jadi tidak adil menghukum Yesus yang tidak bersalah. Tapi kalau Yesus sendiri Allah, dia yang memberikan hukuman kepada manusia, setelah itu dia sendiri yang rela memikul hukuman yang dia jatuhkan. Ini bukan masalah tidak adil, tapi itu adalah masalah kasih. Makanya Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu maka juru selamat kita harus Allah. Kalau dia bukan Allah, maka penimpaan hukuman kepada dia itu tidak adil. Tapi karena dia adalah Allah, waktu dia menanggung hukuman orang berdosa, itu bukan tidak adil, tapi itu kasih yang besar. Ya, itulah sebabnya juru selamat kita harus Allah. Tapi juru selamat kita bukan cuma Allah. Juru selamat kita Allah sekaligus manusia. Maka pertanyaan kita sekarang, mengapa juru selamatnya kok mesti manusia? Kok tidak Allah saja, harus manusia? Jawaban pertama, karena yang bikin dosa ini manusia. Maka juru selamatnya harus manusia. Yang menebusnya harus manusia. Karena yang berbuat dosa adalah manusia, yang harus dihukum itu tidak boleh malaikat, tidak boleh kambing, tidak boleh domba. Kalau dalam PL dikasih hukum pada kambing domba, itu hanya gambaran. Itu tipe dari Yesus yang adalah anak domba Allah. Tapi yang harus terima hukuman sebenarnya adalah manusia. Coba lihat Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian
Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, jadi perhatikan ya, di sini anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging. Maksudnya manusia kita dari darah dan daging. Iya, Yesus menjadi sama dengan mereka, dengan kita dapat darah dalam daging, menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya dia oleh kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan jalan demikian membebaskan mereka yang hidupnya berada dalam perhambaan karena takut pada maut. Jadi Yesus harus mengambil bagian kita sebagai manusia supaya dia bisa menanggung. Seorang yang namanya Kriel dari Alexandria, dia mengatakan apa yang tidak diambil tidak diselamatkan. Jadi kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa menyelamatkan manusia, ya. Tapi Kristus adalah manusia dan tidak berdosa sehingga dia layak jadi juru selamat. Alasan kedua, mengapa juru selamat kita harus manusia? Supaya dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ya, coba baca 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi ada Allah di sini, Allah Bapa di sini, kita manusia di sini. Pengantaranya, jembatannya adalah manusia Yesus Kristus. Jadi mengapa juru selamat kita manusia? Supaya dia menjadi jembatan antara kita dan Allah, ya. Dalam terjemahan lama ayat itu berbunyi, karena Allah itu hanya satu dan pengantara pun satu di antara Allah dengan manusia. Dia pun manusia juga, yaitu Kristus Yesus. Saudara lihat bahwa juru selamat kita adalah Allah. Juru selamat kita adalah manusia. Dan dia manusia supaya dia menjadi perantara. Maka dia adalah perantara satu-satunya. Ini yang dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka semua orang yang tidak melalui Yesus tidak akan sampai ke surga, tidak akan sampai pada Bapa. Karena itu saudara, kalau sekian lama saudara hanya orang Kristen biasa-biasa saja, orang Kristen KTP tapi tanpa Kristus, dengar baik-baik, saudara akan masuk ke dalam neraka. Saudara akan mati dan pergi ke neraka sekali selama-lamanya. Kecuali saudara punya juru selamat, yaitu Allah dan manusia. Dia perantara satu-satunya. Allah itu Esa, satu. Dan Esa pula yang menjadi perantara. Berarti perantaranya itu satu, tidak ada cabang-cabang yang lain. Kalau saudara berusaha masuk surga dengan jalan yang lain, saudara berusaha masuk surga dengan jalan bukan Yesus, saudara tidak akan sampai ke surga, tapi saudara akan sampai ke neraka. Amsal mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Karena itu saudara, kalau saudara yang dengar siaran ini, tapi belum percaya, biarpun saudara Kristen, sudah baptis, sudah tabisidi, sudah ikut perjamuan berkali-kali, mungkin pendeta, mungkin majelis, kalau saudara belum punya Yesus, jangan tunda-tunda, segera terima Yesus. Nah, saudara-saudara, ada alasan yang lain. Mengapa juru selamat kita harus manusia? Supaya dia bisa merasakan pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Ya. Kalau Yesus tidak pernah jadi manusia. Ya. Pernah putus cinta? Bagaimana rasanya? Sakitnya tuh di sini. Nah, makan coklat rasa tai kucing. Seperti itu. Sakit sekali itu. Lalu Tuhan dari surga bilang, anakku, sabarlah, tahanlah. Kita jawab apa? Enak omong dari surga. Gak pernah rasa. Gak tahu rasanya ditinggal oleh orang yang dikasihi, dihianati oleh orang yang disayang. Lu tinggal di surga saja tidak tahu apa-apa. Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengalami pengkhianatan orang dekat. Yaitu Yudas Iskariot, Petrus juga nyangkal dia. Dia pernah alami. Kalau Anda lapar, lapar. Tuhan bilang, sabarlah anakku. Memang tidak pernah lapar sih. Tapi ingat, dia pernah lapar. Karena itu kamu tidak bisa mengeluh. Dia tidak tahu apa-apa. Sedih dan nangis. Dia pernah nangis juga.
merasa sedih karena Lazarus mati, nangis dia. Ya, pernah capek lelah, dia juga pernah capek lelah. Maka dia mengalami semua yang kita alami untuk bisa bersimpati kepada kita. Makanya seorang namanya Matthew Paul bilang begini, sebelumnya dia sudah mempunyai belas kasihan. Maksudnya di surga, dia sudah punya belas kasihan Allah. Seakan-akan itu belum cukup, sekarang dia mempunyai hakikat manusia yang telah dicobai untuk melembutkan hatinya supaya ia mengasihani saudara-saudaranya dalam penderitaan dan pencobaan mereka. Kita bersyukur juru selamat kita jadi manusia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Kenapa dia mengerti? Karena pernah jadi manusia. Kalau tinggal di surga toh, nggak pernah mengerti tetesan air mata kita. Nggak pernah nangis kok. Tapi sekarang dia sudah datang dan dia nangis. Maka dia mengerti tetesan air mata. Ya. Terakhir, kenapa juru selamat kita harus manusia? Supaya dia bisa jadi teladan bagi kita manusia. Dalam Matius 11 ayat 29 dia bilang, belajarlah dariku. Dia jadi manusia, dilihat, diraba, dipegang oleh orang-orang. Dan dia menunjukkan hidupnya menjadi teladan bagi kita. Saudara mau belajar soal kesabaran? Belajarlah pada Yesus. Mau belajar soal pengampunan? Belajarlah dari dia. Karena dari atas salib dia bilang, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Mau belajar soal menginjil? Belajarlah dari Yesus karena dia rajin menginjil. Mau belajar tentang doa? Belajarlah dari dia karena dia juga seorang yang tekun dalam doa. Mau belajar tentang apa saja? Dia pernah lakukan semua. Maka dia menjadi teladan bagi kita. Maka Matius 11 ayat 29, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, maka Yesus menjadi manusia supaya dia menjadi teladan bagi kita. Dan karenanya kita tidak bisa beralasan bahwa kita tidak punya patokan, kita tidak punya suatu sosok yang kita teladani. Karena sudah datang, maka kita bisa bilang, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau sepertimu Yesus, karena lihat sosok Yesus yang sempurna. Bersyukur bahwa juru selamatmu itu juga adalah manusia. Nah, lalu hukuman dosa itu harus mati. Pada waktu Kejadian 2 ayat 17, tentang buah dalam pohon ini tidak boleh kamu makan. Waktu kamu makan pasti mati. Itu akibat dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Kalau Yesus mau menanggung hukuman dosa kita, dia harus mengalami maut, mati. Kalau tetap tinggal di surga, bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati, harus jadi manusia. Supaya bisa mati. Nah, karena itulah, maka juru selamat kita adalah Allah, tapi juga harus manusia. Yesus Kristus, Allah manusia, manusia Allah. Jelas sampai di sini? Pak, saya mau bertanya, Pak. Kalau Yesus adalah Allah dan manusia, kapan dia muncul sebagai Allah dan juga sebagai manusia? Ya, tadi saya bilang kadang-kadang dia bicara sebagai Allah, kadang-kadang bicara sebagai manusia. Kadang-kadang tindakannya sebagai Allah, kadang-kadang tindakannya manusia. Kapan Allahnya keluar, kapan manusianya keluar? Tidak ada rumus. Ini manusia paling unik sepanjang sejarah. Dan kita tidak bisa memahami dia seluruhnya. Ya, ini karena apa? Coba kalau ada contoh lain kita bisa ngecek. Tapi ini satu-satunya dalam sejarah. Alkitab hanya memberitahu kita. Kita lihat, ada gejala. Ini manusianya, ini Allahnya, ini manusia, ini Allah. Tapi kapan Allahnya muncul, kapan manusia muncul, itu tidak ada yang tahu. Tidak ada hukumnya, tidak ada rumusnya. Ya, ini sesuatu yang bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. John Locke, filsuf Inggris, itu membagi pengetahuan jadi 3. Pertama, rasional, masuk akal. Kedua, kontra rasional, bertentangan dengan akal. Ketiga, supra rasional, di atas akal. Makan 1 piring, 2 piring, kenyang. Kenyang ya? Masuk akal. Kalau makan 12 piring tidak kenyang, ini kontra rasional.
tapi tidak makan 40 hari, tidak mati. Ini di atas akal. Bukan bertentangan dengan akal, di atas akal. Musa, Elia, Yesus, puasa 40 hari, tapi tidak mati. Supra rasional itu di atas akal. Supra itu di atas, super itu di atas. Ada banyak man, tapi ada man di atas man yang lain, namanya Superman. Ya toh? Ada banyak me, tapi me paling atas di atas yang lain namanya super me. Ada banyak sabun, tapi sabun paling top namanya super busa. Ada banyak Honda, tapi Honda lebih top dari yang lain namanya Honda Supra, ya kan? Supra itu super. Nah, keunikan pribadi Yesus seperti ini, Allah manusia, entah Allah manusianya berhubungan bagaimana, kapan satu keluar, waktu satu keluar yang satu di mana, tidak ada hukumnya, tidak ada rumusnya. Kenapa? Ini misteri ilahi. Ini melampaui akal kita. Jadi saya tidak bisa jawab pertanyaan saudara. Tunggu, percaya Yesus sungguh-sungguh. Supaya nanti mati, masuk surga, kita sama-sama tanya. Ya? Ya. Nah, sekarang perhatikan satu hal ini. Tadi saya sudah jelaskan, mengapa dia mesti Allah, mengapa dia manusia. Tapi dia itu adalah Allah manusia, manusia Allah. Dua hakikat ini menyatu dalam satu pribadi. Ya. Mengapa kesatuan ini, kealahan dan kemanusiaan ini, mesti menyatu dalam satu pribadi, Yesus. Dia bukan cuma Allah, dia bukan cuma manusia, dia Allah manusia, dia manusia Allah, dia satu pribadi, dua tabiat atau dua hakikat. Nah, penggabungan, bukan pencampuran ya, penggabungan dua hakikat ini penting. Apa pentingnya? Dia harus manusia. Perhatikan kalimat ini sungguh-sungguh. Dia harus manusia supaya dia layak menggantikan posisi manusia berdosa. Tapi dia harus Allah supaya dia bisa memberikan nilai bagi kematian dan pengorbanannya. Kedua, dengan hakikat manusianya, dia dapat membawa manusia ke hadapan Allah. Dan dengan hakikat Allahnya, dia dapat membawa Allah kepada manusia. Jadi ini menarik, saudara. Allah ada di sana, di sorga. Manusia ada di bumi. Tapi Yesus itu Allah manusia. Supaya apa? Supaya dia sebagai Allah, dia bisa bawa Allah turun pada manusia. Tapi dia juga adalah, dia sebagai Allah, dia bawa Allah turun pada manusia. Dia manusia, dia bawa manusia kepada Allah. Maka ini uniknya. Dia perlu sebagai Allah manusia untuk bisa melakukan itu. Berikut, dia bisa berdiri di hadapan Allah sebagai manusia. Dan dia bisa berdiri di hadapan manusia sebagai Allah. Jadi di hadapan Allah dia bilang inilah manusia. Tapi di hadapan manusia dia bilang inilah Allah. Di hadapan Allah sebagai manusia, di hadapan manusia sebagai Allah. Mewakili Allah di hadapan manusia, mewakili manusia di hadapan Allah. Maka ini menjadi unik, penting sekali. Saya mau berikan beberapa kutipan penting. Ada seorang yang namanya Uskup Moll. Dia mengatakan begini, seorang juru selamat yang tidak sepenuhnya Allah adalah sama seperti sebuah jembatan yang putus pada ujungnya. Ini jurang ini. Pasang jembatan sampai sini saja. Apa manfaatnya? Kalau juru selamat kita cuma Allah, bukan manusia, itu jembatan yang stop di sini. Kita tidak pernah bisa menyeberang ke sini. Itu kata-kata Uskup Moll. Lalu seorang yang lain namanya John Wesley Brill, dia bilang begini, ada dua tabiat dalam Yesus Kristus, supaya dia menjadi perantara atau juru syafaat antara Allah dan manusia. Sebab Kristus mempunyai dua tabiat, maka dia dapat bersekutu dengan Allah dan manusia. Dan dalam hal itu dia setara dengan Allah, sama-sama merasakan kelemahan manusia. Oleh sebab dia manusia, dapatlah dia mengadakan pendamaian. Oleh sebab dia Allah, maka pendamaian itu sangat berharga. Seorang juru selamat yang hanya manusia tidak dapat mendamaikan kita dengan Allah.
Lalu saya mau berikan kutipan dari saya sendiri, dari buku saya, judulnya Mengapa Allah. Waktu saya membahas mengapa Allah, juru selamat kita, harus Allah dan manusia, saya menulis kata-kata begini. Disinilah terletak kesempurnaan perantara Yesus, di mana dia memperdamaikan manusia dengan Allah melalui pribadinya. Dengan kata lain, Allah dan manusia bertemu dalam diri Yesus sebagai sang mediator. Dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah yang terpisah darinya. Tapi dalam Kristus, manusia datang kepada Allah yang datang kepadanya. Itulah sebabnya pada peristiwa penyaliban, dia tergantung di antara surga dan bumi. Dia ditolak oleh Allah dan manusia. Tapi melalui itu dia menjadi jembatan atau jalan dan sekaligus titik fokus pertemuan kedua pihak yang bermusuhan sepanjang sejarah manusia. Allah ada di surga, manusia ada di bumi. Di mana Allah yang di surga bisa ketemu dengan manusia di bumi? Di sini, Yesus. Kenapa kok bisa di Yesus? Karena dia Allah, dia manusia juga. Maka titik pertemuan Allah dan manusia itu Yesus. Dan karenanya saudara, sekali lagi, kalau saudara mau ketemu Allah, tidak ada jalan lain kecuali di dalam Yesus. Di luar Yesus, teriak Allah macam apapun pagi, siang, sore, malam, saudara tidak akan ketemu Allah. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tahu ada banyak orang Kristen, beragama Kristen dari lahir. Tapi saya tahu ada banyak orang Kristen hanya KTP saja Kristen. Kristen tradisional yang rajin ke gereja dari minggu ke minggu, tahun ke tahun. Tapi belum pernah ada satu titik momen dalam hidupnya buka hati. Aku percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanku. Saudara ada dalam gereja, tapi tidak ada dalam Kristus. Mati tetap masuk neraka. Tapi kalau saudara mau ketemu Allah, ingat titiknya ada di Yesus. Jangan cari di lain. Buka hati saudara, sambut Yesus, maka saudara akan bertemu dengan Allah. Percayakah itu, hai saudaraku? Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Apakah ada nubuatan di Alkitab yang menunjukkan bahwa juru selamat yang dijanjikan kepada manusia itu apakah benar Allah atau manusia? Ataukah itu hanya hasil rekayasa orang Kristen saja? Terima kasih. Apakah Yesus juru selamat kita Allah manusia itu hanya rekayasa orang Kristen? Sebenarnya tadi sudah saya jawab. Saya sudah menunjukkan ayat-ayat Natal itu ada mengandung, ada kata-kata kalimat tertentu yang menunjuk Allahnya, ada kata-kata tertentu yang menunjuk manusianya. Tadi saya sudah tunjukkan Yesaya 9 ayat 5, juga Mika 5 ayat 1, Matius 1 ayat 23, Roma 9 ayat 5. Sebenarnya masih bisa ditambahkan lagi. Saya mau tambahkan beberapa ayat. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Coba lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, cukup. Firman itu menjadi manusia. Firman itu Allah, firman itu manusia. Allah manusia. Ini Injil Yohanes yang bilang, bukan karangan orang Kristen. Ya. Mau tambah lagi? Bisa. Filipi 2 ayat 5 hingga ayat 7. Coba baca. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, Ya, walaupun dalam rupa Allah. Ini Allah, ya. Terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah berarti itu dia setara dengan Allah. Ini Allah. Terus sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dia sama dengan manusia. Allah manusia. Allah manusia. Ini kata Paulus. Bukan kata orang Kristen sekarang. Sekarang tambahkan lagi. Lihat 1 Korintus 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Perhatikan, menyalibkan Tuhan yang mulia. Tuhan yang mulia. Tuhan tidak bisa disalib itu. Yang disalib pasti dia, manusia. Jadi kata menyalibkan itu menunjukkan pada manusia. Tapi ada istilah Tuhan yang mulia, Tuhan. Berarti manusia Tuhan, Tuhan manusia. Ya. Lalu Ibrani 7 ayat 14.
Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu... Ya, cukup. Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Suku Yehuda itu kan, Yehuda ini manusia. Yesus ini turunan Yehuda, anaknya Israel, Yakub. Berarti Yesus ini keturunan Yehuda. Yehuda ini manusia. Tapi Tuhan kita, ini kan Tuhan. Berasal dari suku Yehuda. Yehuda itu manusia. Berarti Tuhan manusia. Tuhan manusia, manusia Tuhan. Maka adalah salah kalau menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan manusia, Allah manusia, manusia Allah. Itu karangan orang Kristen. Itu semua bersumber dari kitab suci. Terlalu banyak ayat kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Dan dengan demikian, ini bukan karangan orang Kristen, itu adalah kebenaran kitab suci. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua sangat-sangat diberkati dengan penjelasan dari yang hambanya sampaikan pada saat ini. Di mana ada banyak bukti yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Mengapa dia menjadi manusia? Karena dia menebus kita manusia berdosa dan sebagai pengantara untuk bisa datang kepada Allah Bapa. Dan yang menarik lagi kalau Anda simak, dia adalah manusia yang merasakan juga apa yang kita rasakan. Jadi kalau ada di antara pemirsa yang berkata bahwa hari ini aku sakit, percayalah bahwa bukan Anda satu-satunya yang pernah merasakan sakit, tetapi Yesus juga tahu seperti apa yang namanya sakit. Kalau Anda mungkin hari ini kesepian, Yesus juga pernah merasakan bahwa seperti kesepian itu tidak nyaman adanya. Dan Yesus juga bisa menjadi teladan bagi kita bagaimana dia adalah pribadi yang kuat, pribadi yang mampu mengampuni, pribadi yang mampu mengasihi, dan masih banyak lagi. Dan apalagi yang bisa kita pelajari dari pribadi Yesus ini? Tetap bersama-sama dengan kami di program acara ini, karena episode-episode selanjutnya kita masih membahas tentang pribadi Yesus Kristus Tuhan. Jangan lupa terus sampaikan komentar, saran, dan juga pertanyaan Anda melalui SMS di nomor yang tertera di layar kaca. Kami akan terus berupaya untuk menjawab setiap apa yang Anda sampaikan. Sekian dulu kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada episode yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya.